Orang susah udah kalian mah ya, orang susah. Dan akrab sekali memang dengan peran-peran susah. Pengen sih sebenarnya jadi orang kaya tuh pengen. Ya, pengen jadi orang kaya tuh pengen. Tapi rezeki lu kan di situ aja orang susah. Coba dulu lah. Coba dulu aja. Kasih tantangan dulu lah jadi orang kaya. Sudah tahu kan nama karakternya di siapa? Selin. Karakter suaminya? Dion Wiyoko. Kalau digabungin? Selin Dion. Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami. Terima kasih. Jangan salah, kami punya yang baru loh. Yes, nih kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tike di RoTV, join membership RoTV dong. Klik. Yang lain nggak tahu, cuman kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. Oh iya, maaf. Iya. Nonton ya. Join ya membership RoTV ya. Rotizen, ini pertama kalinya RoTV gue sendirian. Karena Tike hari ini nggak bisa ikutan syuting. Kenapa? Karena Tike harus menemani putri kesayangannya yang sakit. Jadi harus mendampingi di rumah sakit. Buat Rotizen tolong dibantu doanya aja. Semoga diangkat sakitnya, ya disehatkan lagi. Dan bisa kembali barengan sama gua jadi host di RoTV ya. Amin. Siapa yang jawab tuh? Belum sendirian. Masih close up. Kami. Cie, masih close up. Sutradara bisa aja. Tahu aja trik kamera ya. Tapi gue seneng banget. Kenapa? Karena meskipun gue sendirian, studio RoTV rame banget. Karena minimal ada 2 orang yang kalau dikasih mikrofon nggak berhenti sama kayak gue. Kerjanya juga ngoceh ya. Ini ada 2 orang ini pernah diundang ke sini ya. Tapi mereka ke sini sekarang hadir sebagai cast dari film yang kalau disingkat susah. JCSDFF. Jangan. Apa? Jatuh cinta seperti di film-film. Ada Ringo Agus Rahman, Sheila Dara, Yani Lawrence dan juga Nirina Zubair. Gimana Tasikmalaya? Yang sebelah kiri. Harus lengkap dong. Gimana Tasikmalaya? Gimana Garut? Coblos saya ya. Oh iya, karena mau caleg ya. Kalau mau caleg, ya. Orang Minang Beneran? katanya. Di partai non? Nanti aja dibahas ya. Serius? Oh my God. Sengaja daerah-daerah itu kalau memang memiliki Kang Ronald sebagai perwakilannya nanti akan. Karena pintar sekali memang Kang Ronald ini, jadi gue setuju lah, ini perubahan. Ini tangan-tangannya apa? Gimana? Kita mau gaya Nggak, ini. kalau misalnya foto sekarang gaya tangannya gimana? Tangannya gimana? Nomor 5. Gue banget, gue nggak ngasih foto gitu kan. Gue pikir gak ada yang bakal begini, ada ternyata. Nomor 5 itu berarti seibaratnya 2 Garuda tambah Pancasila. 3, jadi kalau mau 2 sama 3 gak apa-apa gitu. Ya udah. Aku tidak mau menjadikan channel ini sebagai ajang politik. Praktis. Nggak. Cuma karena kamu tadi kebetulan, apa kabar Tasik? Garut juga sapa dong. Oh, iya. Jangan lupa DPR RI nomor 5. Dari mana? Dari... Bagus. Bangga, orang bangga. Ini nggak politik, bukan politik. Kita cuma membicarakan kesejahteraan rakyat. Iya, bukan politik. Ya, bukan. Ini benar. Mau apa nih? Mau warna aja, mau warna. Iya. Yang lain ditutup tuh. Ya. Ya udah. Mari kita membahas mengenai film Jatuh Cinta seperti di film-film. Ya. Terima kasih telah meramaikan studio RoTV karena kalau kalian nggak datang gua kesepian. Ya. Oke, pertama ke sutradaranya dulu. Yandi Lawrence, filmnya udah selesai syuting kapan? Di tengah bulan Maret. Di mana syutingnya? Di Jakarta dan sedikit di Bogor. Sedikit di Bogor. Iya, cuma beberapa. Itu bukan dapil saya. Kesana lagi. Maaf. Aduh. Aduh gatel nih. Tapi ini yang menariknya adalah bisa dibilang ini adalah the winning team. Karena Yandi sama Ringo sama Na pernah kerja bareng di Keluarga Cemara. Satu. So, apakah karena itu kamu memutuskan memakai pasangan ini sebagai cast utama?
Sebenarnya nggak ada konsep yang harus mereka terus, nggak ada gitu. Oh, harus dong. Kok bisa-bisanya dia bilang nggak harus? Bisa-bisanya. Kok nggak harus tapi kok dia lagi. Sorry. Ini kan tadi kan kita winning team untuk filmnya panjangnya kan gitu. Ini winning team untuk web series selalu muka dia Betul. terus. Ada Sheila sama Dion Dion Wiyoko, Wiyoko. ya kan? Makanya cuma sayang Dion nggak bisa datang ke sini. Tapi loh, itu trik kamu kan? The winning team ini kan? Iya. Saya dalam tekanan. Intimidatif sekali nih. Selalu dorongannya kalau looknya cocok dengan karakter, range actingnya tepat, ya kenapa nggak mereka lagi aja, sesederhana itu selalu. Ya karena kan seperti Martin Scorsese, Leonardo lagi. Iya. Leonardo. Boleh saya ngerasa Iya. jadi Tapi dalam Leonardo-nya? analogi itu, Boleh. yang Leonya saya, Martinnya dia. Udah tahu Tadi kan gue udah ngecek yang Leonardo-nya boleh buat gua. iya. Oke, Ringo. Ya, Tanpa spoiler, ini premisnya apa sih, tentang apa sih? premisnya itu ya gue ucapkan lagi ya seperti yang ada di dialog trailernya juga. Ini adalah cerita tentang penulis skenario film. Kamu. Ya, Bagus. Oh namanya, menik kreatif dan namanya Agus, jadi bagus. Ya Agus nama saya, tapi kan saya bagus, beda. Beda. Nama lengkapnya Bagus Rahmat. Yang bener loh. Iya, di dalam. Beda. Aku juga beda kok. Kamu jadi apa? Hana. Panggilannya Nak. Ya Allah. Beda kok. Ini juga. Sila jadi Selin. Panggilnya Shell. Beda. Oh, paling beda sebenarnya Dion. Iya, Dion. beda. Dion Wiyoko jadi Dion Wiyoko. dia sebagai diri sendiri. Iya. Dia sebagai diri dan aktor. Oh, nah ini menarik nih. Oke, gimana? Ya. Gimana? Jadi gue seorang penulis skenario film yang menuliskan kisah cintanya ke dalam sebuah skenario yang Naskah. nantinya akan diproduksi. Apa yang gini, ini seperti film ini loh, Stranger Than Fiction. Pernah nonton film itu nggak? Stranger Than Fiction. Siapa namanya teh musuhnya Ben Stiller itu Will Ferrell. Will Ferrell, oke. Itu ceritanya gitu sama. Dia menulis naskah, tapi apa yang dia tulis ternyata jadi kenyataan terus. Kenyataan terus. Oh berbeda. Beda. Tapi ya sama kayak gitu. Nonton Nggak itu ada. apa filmnya? Stranger Than Fiction. Itu salah satu film absurd terkeren yang pernah gue tonton. Kan Iya. itu filmnya kan si Will Ferrell kan biasanya bodoh-bodohan, tolol-tolol. Itu film bagus kalau kata gue. Betul. Stranger Than Fiction. Kalau misal mau ngelihat dari absurd dan bagusnya, film ini mungkin juga kalau dibilang absurd, ya ada bentuk yang beda dari film pada umumnya. Karena kenapa? Pertama, bukan mau keren-kerenan. Yandi memilih film ini 80% adalah hitam putih. Film ini hitam putih, tapi ada alasannya. Bukan mau keren atau biar mau berbeda. Kalau untuk melanjutkan hitam putihnya, kita kembalikan lagi ke Yandi. Gitu. Kenapa hitam putih? Saya minum dulu lah ya. Ini aja Pak minum mah. Kenapa hitam putih ya? Karena ini adalah penulis yang selama ini cuma nulis cerita adaptasi IP sinetron, IP. Oke. Gitu. Dipercayakan nulis cerita original. Di saat lagi buntu-buntunya, ketemu teman SMA-nya. Yang dulu dia naksir sebenarnya. Oh memang love interest-nya. Yes, teman SMA-nya baru aja menjanda, suaminya meninggal. 3 bulan Lagi yang berduka 3 bulan yang lalu. Dia merasa ada kesempatan, dia tulis. Masuklah si Kamper ini. Kamper? Bagus kan? Iya. Ya. Iya. Harus pasang nih. Masuk. Jangan lupa kalau rumah Anda ada Banyak semut. langsung pakai Kapur. kapur. Tadi saya masuk ke toilet. Baunya beda kayak kebanyakan toilet ya. At lips. Wangi di situ. Terima kasih loh. Asisnya kan bagus sekali. Operan-operannya bagus. Silakan Kak Yandi. Setelah kamper itu masuk. Bukan. Bukan. Dia ternyata lagi berduka dan seluruh film ini itu berusaha ikut mengekspresikan dan merasakan rasanya menjadi Hana yang lagi berduka. Dan saya secara pribadi nggak tahu mungkin karena kecil dulu SMP papa meninggal, terus 2 tahun kemudian kakak perempuan saya meninggal. Jadi image tentang orang yang sudah meninggal itu selalu dibingkai dalam foto hitam putih. Gitu. Nah, jadi kenapa film hitam putih mau coba agar kita bisa turut merasakan rasanya jadi Hana. Oh jadi sebetulnya fokusnya ceritanya tentang kamu ya nak? Ceritanya iya, tapi dari sudut pandang akhirnya sekarang dari Sudut bagus. pandang bagus. Tentang kamu dari sudut pandang Iya, ini romcom. romantic comedy. Jadi ini tuh sebenarnya yang menarik adalah ya pasti relate dengan misalnya Tom Hanks dan Meg Ryan. Pemerannya dewasa toh, tapi bisa dinikmati semua percintaannya semua umur.
benar? Terus ini juga kalau misalnya kita lihat di beberapa banyak film yang mencoba di sini yang romcom, kebanyakan kan ceritanya adalah anak sekolahan, anak kuliahan. Sebenarnya kan dewasa romantis. Emang nggak boleh orang dewasa? Romantis Emang nggak boleh? Siapa aja? Boleh. Betul. Tapi sepuh. Kenapa jadi ke situ ya? Mancing sih. Tapi maksudnya ini tuh bukan tontonan buat dewasa. Oh enggak, justru ini kita mau nunjukin romantisme yang bisa buat siapa aja. Dan jatuhnya lebih relate. Kenapa? Karena yang jatuh cinta seperti di film-film ini, biasanya kalau ngomongin di film-film adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Iya, exaggerate, betul. Nyatain aja, nyatain. Ini mah seril mungkin gitu maksudnya. Seril mungkin. Yang dan bisa relate sama siapapun sebetulnya gitu. bisa relate. Sudah tuh reality lah ya. Ya, sekarang ya hal yang sederhana, sekedar dari ngobrol aja bisa terasa manis kok. Karena PDKT ngobrol, telepon ngobrol, nanti isinya pernikahan pun ngobrol gitu. Jadi ini adalah sebuah gambaran di mana romantisme bentuknya tidak harus seperti itu. Betul. Itu kan stereotip kalau film romcom ya begitu. Iya. Template-nya begitu. Benar. Aku tuh penasaran ya kan kalau film cinta kan romcom. Ya. Kalau film tentang sulap namanya magicom bukan? Dan acara ini dipersembahkan oleh Magico. Iya. Tadi tuh aku makan nasi, nasinya beda deh. ini gila Makan dari sini kan? Iya, pakai magicom. pulen banget. Oke. Kalau Sila di sini sebagai apa Sila? Aku di sini berperan sebagai Selin. Selin ini adalah editor film yang juga temannya bagus. Editor film temannya bagus. Jadi kita masih satu circle lah, kita masih sama-sama di industri perfilman. Biasanya skrip-skripnya bagus, kalau misalnya udah proses syuting, Kamu yang edit. Ya, karena juga darinya tadi satu sekolah film yang sama, terus yang bawa bagus ke industrinya adalah Selin. Tapi nggak seangkatan, ya usah. Aku lihat beda dong. Sangkatan dong ceritanya. Pas Selin kuliah, Enggak. bagus dekan ya. Ini konsepnya mulai kabur ya, Nggak usah Kamu dulu terlalu. kuliahnya di Stovia kan? Seangkatan. Jadi saking seangkatannya adalah kita di ospeknya bareng, capeknya. Nah, nyambungnya karakter kamu ke kisah mereka gimana itu? Nah jadi Selin ini kan dia nih tipe anak yang kalau misalnya ada sesuatu yang dia yakini betul gitu, atau misalnya ada sesuatu yang dia passionate banget, dia tuh akan sangat berapi-api gitu. Jadi tugasnya di sini adalah menentang semua kelakuan bagus. Tapi kamu nggak ada apa-apa sama dia? Gak ada. Nggak ada, Karena di situ aku udah punya suami yang adalah seorang aktor bernama Dion Dion Wiyoko. Yang juga temannya bagus. Sudah tahu kan nama karakternya dia siapa? Selin. Selin, Karakter suaminya? Dion Wiyoko. Jadi Kalau dipanggil digabungin? Selin Dion. Tapi ini menarik loh, dari sekian banyak cast berperan sebagai orang lain seperti layaknya film, kenapa Dion sebagai Dion? Kamu menggabungkan dua realita loh ini. Tapi Dion tidak sendiri, ada juga Julie Estelle berperan sebagai Oh Julie ya, ada di Estelle. trailer betul. Berperan sebagai Julie Estelle. Kan film itu kan menciptakan alternate reality gitu loh. Iya. Kenapa ada realitas asli di situ? Apakah kamu Doctor Strange? Iya dong. Iya, yang bagus. Peran aktor yang menjadi aktor di sini karena memang ada proses produksi film di dalam film. Makanya posternya juga poster dalam poster. Ada syuting dalam syuting film. Iya, Iya, betul. karena seperti obrolan kita tadi yang membicarakan jatuh cinta itu di film dan di dunia asli seperti apa, maka medium-medium itu menjadi sarana untuk kita membicarakan hal ini. Oke, jadi Dion sama Julia Estelle tuh bukan special appearance by siapa? Enggak ya? enggak. Memang main di film ini Main, gitu. iya. Bukan hanya Stanley di setiap film Marvel itu bukan ya? Enggak. Dion akan memerankan Bagus dan Julie akan memerankan Hana. That was good. Iya. Ini keren ya. Oke, nak, sama dia lagi gimana nak syutingnya nak? Enak. Enak ya? Enak lah. Nggak perlu Gak perlu penyesuaian lagi? menyesal ya ngomong gitu. Kayak ada opini pemaksa. Ada opini. Lebih mudah tentunya kan? Lebih mudah. Lebih mudah kan? Lebih mudah. Justru malah kan ini kita develop bareng. Jadi cerita ini tuh udah kita bicarakan dari 2018. 2018. Loh, udah lama tuh. Sudah. Jadi Setelah syuting Keluarga Cemara 1, udah mulai Udah di develop. Iya. Udah bareng-bareng, udah ikutan juga, Rika udah ikutan juga. Awalnya Nirina dulu sama Yandi. Gua menyusul kemudian. Tadinya ceritanya Hana penyiar radio, saya samperin, boleh nggak lihat siaran? Nirina lagi siaran waktu itu.
gitu. Tahu kan gimana Iya. sama daging itu, Iya. ya kan? Udah jadi datang terus gitu waktu itu pengen dibikin karakternya Bagus tuh adalah penyiar juga jadi kita teman-teman siaran gitu loh. Tapi terus kemudian berkembang Hana juga jadi pembuat donat yang punya bakery ya. Terus kemudian berubah lagi yang akhirnya sekarang adalah seorang florist gitu loh. Dan ternyata pas menjadi florist. Dari mana florisnya? Di daerah mana di sananya? Di Larantukanya? Gimana? Flores. Bukan. Flores. Ini Floris. Orang udah tahu kita udah Ih kakak, pelan-pelan dulu kakak. Ya. salah pikir kita. Jadi dari situ terus kemudian dipertemukanlah akhirnya dia pikir skenario penulis skenario gitu kan. Jadi ternyata teman SMA. Ya udah pokoknya kita tuh udah berkembang dari ini tuh dari sinopsis. So this is like what? Ikut bareng dari awal. Dari awal. Nah, gimana rasanya main film yang hanya main aja sama main film yang ikut membidani? Gini. Ini. Gini. Gitu loh. Kalau buat kita berdua, Iya. berdua, ini tuh sesuatu yang privilege banget. Karena kan jarang dong sebagai pemain biasanya kan, oke, Ringo, Nerina, ini karakter main, lo, iya. ini sinopsisnya, Iya. lo mainkan, Iya, gitu iya, kan? iya, betul. Kalau ini kita kan kayak, kita, gimana perkembangan skripnya, gini. Aduh, gue gak tahu nih lagi mentok gitu. Langsung, Ringo, yang dimentok, yuk kita ketemuan. Akhirnya kita samperin. Nongkrong Jadinya kalau kerasa buat gue ini film yang seperti apa Nggo dengan kesan seperti itu. Ini adalah film yang paling berarti karena baru kali ini gue keterlibatannya tuh dipakai. Nggak cuman seperti biasanya tapi kayak butuh jalan pemikiran gue juga ya. Butuh pemikiran dia juga. Jadi menyenangkan gitu kayak proses film tuh bisa sampai lebih menyenangkan ini dibandingin seperti biasanya ya. Jadi ikut membidani. Dan waktu ketemu kita bukan bicara bagaimana ceritanya bisa lebih bagus, tapi tukar-tukar pendapat. Lu tuh sejujurnya kalau mencintai pasangan gimana sih artinya? Kalau lu gimana? ngobrol. Jadi collaborate pemikirannya sama-sama lalu menghasilkan plot. Nanti berikutnya bawa lagi. Coba dong dibaca udah enak gitu. Udah mulai ada 20 halaman, datang baca gitu. Sebagai Hana, sebagai Bagus baca. Terus dia mulai kayak, ini enak nih bawanya, flow-nya gini. Nah buat kita berdua sih privilege ya, tapi buat Yandi kayaknya sebenarnya menggunakan kita. Ada tambahannya. Dia cuma lagi buntu aja. Mereka selalu bilang kami dilibatkan ini konsep. Enggak, saya sih buntu aja minta tolong. Gue Susah banget. Bener-bener juga ya penulis lain perasaan kelar-kelar aja nggak ada buntu-buntunya. Susah banget tulis. Nah, sebetulnya itu menjadi beban buat kamu berdua atau malah menikmati proses ini? Sangat menikmati. Buat gue pribadi jadinya sangat menikmati karena gue nggak akan tahu lagi kapan gue akan terlibat di sesuatu yang sangat gue nikmati seperti ini. Kecuali mungkin gue nanti jadi sutradara baru bisa ngerasanya kayak gini terlibat dari awal. Tapi kalau sebagai aktor jarang sekali gue dapet kesempatan yang kayak gini kan gitu. Malah nggak pernah baru di sini. Gitu. Nice. Ini salah satu trik keren dari sutradara melibatkan pemain utamanya dari awal. Gue suka konsep ini. Aku nggak tahu di luar negeri ada kayak gini juga nggak sih Yandi? Before Sunset tuh. Ethan Hawke sama Julie Delpy. Yes, mereka bahkan directly ikut nulis sebenarnya. Jadi kalau di kredit namanya penulis juga. Oh ya? Iya, sebenarnya saya mencoba teknik itu Itu juga. tiga triloginya atau yang Before Sunset, kan ada Before Sunset, Before Sunrise, sama Before Midnight juga? Midnight belum saya pasti, tapi kalau yang dua awal itu terlibat nulis. Oh gitu? Iya. Dua-duanya? Dua-duanya ikut nulis. Jadi nama kreditnya 3 penulis. Nah pastinya Cuma ngobrol doang, nulis aja. Kita ngetik aja. Si penulisnya udah Kalau nggak ada diakuin. Nggak ada. Saya sempat nanya, enaknya lanjutannya gimana? Jawabannya baiknya Yandi aja gimana gitu. Jadi Ya menurut Yandi baiknya yang tuh, itu. gitu. Jadi ya. Jadi menurut Yandi baiknya kalian gak dikasih kredit. Kenapa jadi begini ya? kompor juga nih, Sheila nih. Ya itu, kerjaannya begitu. Kita tahu Yandi orang seperti apa. Mungkin ini ada surprise. Dia ngomong di sini enggak. Enggak. Tapi nanti pas premier ada kereta Jadi, ada. Kita tunggu ya. Mungkin gitu. Masih positif tinggi. Emang Jadi kita tunggu di after credit. Premiernya kapan rencananya? 24 November. 24 November. Premiernya. Tapi Premiernya. kalau misalnya Teman-teman bisa nonton bareng-bareng nanti mulai tanggal 30 November. Gitu. Di Sebenarnya- JAV Di JAV 26 dan 28. 26 dan Ih, 28. aku suka nonton Jav loh. Mau ke Jav nggak? Oh sorry, gue tahu maksudnya. JAV-nya Jogja Netpack Asian Film Film Festival. Festival. JAFF bukan JAF. Itu tempat aku belajar bahasa Jepang. Jav iya. itu. Kalau Iya. Sheila sendiri gimana? Pernah main sama Ringo sama Nas sebelumnya?
Sama Ringo udah pernah, sama Kana belum? Aku belum. Jadi ini pertama kalinya dan aku seneng banget ya karena aku tuh emang ngefans banget sama Oh. Kana dari dulu. Pegangin aku. Wow. Emang kamu bisa gitu ngebagi waktu antara jogging sama syuting film? Terjadi. Idola aku bisa dong pasti. Jangan-jangan pas lagi syuting suka izin lari dulu di lokasi syuting ya? Enggak, tapi kalau lagi promo iya nih kayaknya. Boleh dong. Baru Bisa saja bikin- terjadi tadi ya. Bisa jadi film berikutnya nih, Kisah Gadis Maraton. Maraton, iya kan? Pengganti siapa? Oh ya si Gusman. Yeni Yeni Rahman. Gadis Maraton ada? Ada. Dulu film zaman Gadis Bionik? Bukan itu? enggak. Bukan. Ada film zaman dulu Yeni Rahman, judulnya Gadis Maraton, syutingnya di Gelora Saparua di Bandung. Udah ada seriesnya ini Bang Ari. Gadis Keretak. Itu kiropraktor. Iya. Kiropraktor. Ada Iya. namanya klinik Wing Chun di Sampurna Strategic Square. Ada pemainnya nggak sih? Oh ini. Iya. Lupa. Ini. Gadis Kretek. Gadis Kretek. Lemes banget dia ini. Iya, jangan ada kebanyakan Lancar. E-nya etaling bukan epepet ya. Kretek bukan kertek. Nah, ini desain aku. Warnanya biru, ada bunganya dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam dan tulisan beli fly. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, ROTV dan juga Swepo. Gampang, tinggal klik link deskripsi ini. Ini long feature film kamu yang berapa ini? Kedua. Yang kedua setelah Keluarga Cemara yang pertama, ini yang kedua, Ya, kan ya. Perbedaan apa yang kamu rasakan menghandle film pertama yang Keluarga Cemara sama ini? Kan dari pendekatannya udah beda nih, Iya, melibatkan iya. mereka gitu loh. Saya setelah Keluarga Cemara disambut sangat baik, saya dapat sedikit insight dari Mas Riri. Riri Riza, ya ngobrol. Saya ingat sekali dia WhatsApp kurang lebih bilang, yang diperlu hati-hati, sedikit hati-hati dengan kemapanan produksi gitu. Oh, lu anak pang nanti kemapanan. Bukan. Oh ya nanti kemapanan. Maksudnya kemapanan membuat kita menjauhi belief kita terhadap realisme gitu dan membuat kita sulit jujur bercerita lagi. Mas Diri banget itu bahasanya. Iya kan? Mas Diri banget. Akhirnya begitu film kedua, Yes, fokus saya cuman adalah gimana saya bisa bercerita sejujur-jujurnya di pilihan-pilihan tipis antara saya mau bercerita karena jujur berbagi sesuatu atau saya bercerita karena mau tampil keren sebagai sutradara, itu harus bisa milihnya yang pilih yang selalu jujur. So far selalu mesti milih yang jujur-jujurnya ya. Kalau hasilnya apa ya saya nggak tahu ya. Makanya salah satu cara untuk jujurnya adalah ya melibatkan para pemain dari awal gitu. Emang ada sutradara yang pengen tampil keren aja? Paling tidak saya sendiri merasa saya punya tendensi itu juga. Gitu, karena wajar manusia. Iya, saya sadar kalau bikin adegannya gini akan gitu. Wah, shotnya beauty shot, gimana? Iya. Tidak. Gitu, jangan apa gitu. Gitu betul. Oke. Jadi itu yang paling beda sih kalau ke film kedua, mencoba jujur. Mencoba jujur. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal jujur ya, ini kan film jatuh cinta seperti di film-film. Pasti semua orang punya punya referensi. Ya. Punya referensi film cinta Ya. favorit. Ya. Dia pasti ngaco nih. Lu dulu deh. Film cinta yang akan dijawab menjadi referensi kamu apa, Yandi? Menjadi referensi. Referensi itu yang kamu suka deh, terserah deh. Yang film yang sangat mengubah hidup saya dan mengubah cara saya bercerita, Ruby Sparks. Hah? Ruby Sparks. Apa itu? Ada film, Ruby Spark. iya, Nggak tahu. tentang penulis novel yang menulis karakter namanya Ruby gitu, dan ketika suatu hari dia bangun Ruby-nya hidup jadi orang. Ini film apa sih? Yang main itu yang jadi, aduh siapa ya? Ruby Spark. Ada Iya, pernah denger? Ruby Sparks. Coba Wah, di Google. langsung merasa tergugah ya karena biasanya kamu kan lebih tahu. Iya, gua nggak tahu. Film orang atau kartun? Film live action. Film orang. Betapa tidak insan film aku ya, film orang. Tongkrongan warung di komplek ya. Film Hollywood. Iya, romance fantasy. Ruby Spark. Iya. Habis ini kita tonton. Penasaran. Iya. Kalau Sila apa? Film romantis, film cinta. Apa ya? Waktu itu tuh aku pernah dikasih sebuah film sama Yandi yang bikin ada, inget gak? Yang mana? Yang black and white juga. Oh, Blue Jay. Terus Blue aku Jay. kayak pas nonton itu aku menyadari bahwa ternyata film yang isinya ngobrol doang tuh juga menarik banget ya, kayak lagi ngintip kehidupan orang gitu. Tapi romance juga. Blue Jay.
Film Blue. Blue Jay. Blue Jay burung Blue Jay. Iya. Itu film mana, Hollywood lagi? Hollywood ada di Netflix kayaknya. Blue Jay. Iya. Ada. Sama music and lyric Iya, tadi. Hollywood. Diingetin sama Music and Lyric, Hugh Grant sama Drew Barrymore. Barrymore. All I wanna do is find a way back into love. Kadang-kadang hidup yang udah ribet, nonton film yang cheesy. Iya, benar. Ya, Benar. Itu tuh kayak, dan musiknya bagus. aku Bagus suka. banget. Pop goes my heart. Itu di yang sama. Pop. Itu lagunya. Si bandnya si Dia sebelum jadi dulu popstar zaman dulu. Itu Oh lagu, iya ya. lagu andalannya dia tuh pas jadi. Gue suka nonton film itu karena pada saat itu berbarengan gue lagi bikin album Ronaldisco. Musiknya sama itu. iya. Dia musiknya sama kayak gue, synthesizer gitu. Iya. Relate gitu. Gue tuh soalnya tampilan si Hugh Grant goyang-goyang gitu suka ketukar Oh, sama Hugh Grant-nya. Iya, Hugh Grant-nya sama si Love Actually juga kan dia ada Oh joget-joget. iya. Oh, Love Tapi Actually kan di Love good. Actually Iya, dia bagus. jogetnya lebih. Ya Perdana Menteri. Tapi kalau Hugh Grant tuh kalau kata gue yang gue suka filmnya yang Notting Hill. Oh, Nothing Hill. Meet Joe Black udah, Meet Joe Black. Meet Joe Black udah. Suka Yang nggak? Pak seorang, saya sukanya itu aja. Oke. Iya. Sama. Saya cuma mereka nawarin. suka The smile on your face. Let me know that you need me. Oh, the truth in your eyes saying. Aku kayak Saiful Jamil. Dikit-dikitnya. Kayak Liga Dangdut. Ya maaf, cengkok-cengkok bisa dibohongin. Nirina film romantis, film cintanya apa? Saya pengen ngomong tapi pasti diprotes sama dua laki-laki nih tuh, liatin tuh. Ya tapi kan Karena kadang-kadang hidup tuh kan butuh gitu kan sesuatu yang kayak terlalu imajinatif tinggi gitu, kayak menangis-nangis di bawah kucuran hujan gitu kan. Nah sebenarnya suka Notebook, tapi karena mereka The selalu Notebook, protes, ya udahlah, There's Something About Mary. Dengan adegan rambutnya menjadi kaku gara-gara ya itulah. lucu. Ben Stiller, Cameron Diaz. Cameron Diaz and Pretty Woman. Down the street. Pretty Woman ya. Oh itu lagi nih. It must have been Love, but it's over now. Fallen Lauren Wood. Ih kita sangka. Itu gue lebih suka itu kalau Lauren Wood soundtracknya. Penyesalan. Bok ya. Dong. I can't believe it. Falling for you. Iya itu. Mas Rigo apa film horor kesukaan? Bukan, kok jadi horor ya? Cinta, saya ada bagus pertanyaan saya. Ya, saya ada satu film yang saya suka. Saya banyak sekali karena Berkelas sekali nih. banyak yang gue suka. Tapi seorang sutradara ini luar biasa. Namanya Cameron Crowe. Bagus sekali. Aku nebak? Sorry, siapa? Single filmnya? Bukan. No. Jerry Maguire. Show me the money! Itu nggak tahu gue selalu. Pertama kalau kita ngomongin Ini agak aneh nih, jawabannya lumayan aneh nih. soundtracknya luar biasa nggak? Oh keren. Kekuatan dari skenarionya ngomong doang. Itu kalau bisa ngomong film romantis bukan sih? Ya menuju ke situ. Dimana dia berpasangan awalnya karena hanya butuh sampai akhirnya menyadari kalau dia memang tidak bisa kalau Nggak ada dia. Denzel Wager ya pasti. You had me at hell. Dengan suara cekok serak. Itu kayak Sama dengan itu ya. Show me the money. Itu bagus sekali. Nah kalau ngomongin soal Cameron Crowe, gue suka film dia yang single. Singles ya. Gue mau punya sampai ke CD-nya punya, filmnya punya, piringan hitamnya punya, bajunya juga punya. Matt Dillon ya? Matt Dillon, Iya. karena itu film tentang Seattle Sound. Ya. Jadi yang main ada Pearl Jam, Ya. Soundgarden, Yang main, adalah sebagai teman-temannya cameo. dia juga, Teman-temannya dia juga, sutradara. termasuk dokumenternya PJ-20 yang Ya. bikin Cameron Crowe juga. Ya. Jadi senang aja gitu, anjir. Pemain Main Soundgarden main film. dunianya. Tapi itu kan filmnya gitu ya, segmented ke situ. Sangat, itu kan Tapi ya, kalau indie Jerry Maguire, Tom Cruise pada saat itu juga, keren banget. Kuba Gooding. Kuba Gooding Junior. keren banget. Gua Jerry Maguire. Tadinya mau jawab Sleepless in Seattle, tapi Jerry Maguire. Keren Sleepless in Seattle Bagus, juga. bagus. Nggak ada film romantisnya, pelaku romantisnya baru ketemu di ujung film. Itu pun karena ada barang ketinggalan. Betul? Anjir. Edan. Nah, Silakan menonton film-film romantis itu, tapi nonton film kita dulu ya. Gue nih kalau nonton suka malu karena suka meluk gulingnya senyum. Iya. Kan ada kan film yang good feeling Iya, ya. iya.
itu? Ya, Itu Sleep in Seattle, terus Ya. apa namanya itu? You've Got Mail dia You've Got juga. Mail, ya. Joe and Volcano sebelumnya awalnya. Oh, tuh tapi mereka berdua. gue biasa agak aja. kurus ya. Ya. Itu kan dulu Tom Hanks sama Meg Ryan. Ya. Meg Ryan kan dulu gemes. American Sweetheart lah. American Iya, Sweetheart. iya. Dia Oh itu film lainnya American Sweetheart. Ya, maksudnya Dianya. pasangan itulah gitu. Gitu. Aduh. Apakah ini akan menjadi pasangan juga yang akan dicintai oleh menurut Yandi ya? Kira-kira kan maksudnya orang susah udah kalian mah ya orang susah. Dan akrab sekali Di memang keluarga dengan Cemara. peran-peran susah. pengen sih sebenarnya jadi orang kaya tuh Ya, pengen jadi orang kaya tuh pengen. Tapi rezeki lu kan di situ aja orang susah. Coba dulu lah. Coba dulu aja. Kasih tantangan dulu lah jadi orang kaya. Kalau misal ada perbandingan oke lah gitu. Tapi kalau ini kayak di casting juga enggak. Maaf ya, Reza Rahadian wajah orang kaya mah. bisa loh. Ya, maaf Ringo ini maaf ini mah maaf. Gue pernah lihat ada anak-anak orang kaya kayak Kalaupun gini-gini dapat juga. Ada anaknya menteri siapa, mantan menteri siapa, gini-gini juga. Oh iya iya. Pas gue lihat kayak, tipe lah ini. Kalaupun dapat badan lu bukannya berontak ya, Go? Iya sih. Gue pernah syuting sama dia dan Darius kan. Dibantu Gitu kan. Darius. Gue mau manggil Darius tag. Darius di mana? Di teras lagi ngerokok. Gue keluar, tag Dar. Dia Gayanya keren Iya, iya. banget. Tag. Oke. Keren amat lu, Dar. Enggak, gue biasa aja. Ringo. Ringo mau tag. Gue yang manggilin. Mana Ringo? Ada tempat sampah. Ya apa ya? Gini kayak gitu. Kayak memang badan gua itu seperti tidak memperbolehkan untuk gua bergaya seperti yang keren aja. Kayak Iya. lu di snapshot gitu ya, kayak misalnya ada orang foto entah dari mana, pas lu lihat hasil fotonya, kadang-kadang kan suka ada yang nggak siap kan. Nggak siapnya Darius tuh beda sekali kayak. Tetap aja kayak orang Keren pose gitu ya. Ngobrol juga keren. Iya. Bahkan Badannya berontak. kalau gua tuh kadang-kadang anjir wartawan tuh kayak dari dapat aja momen ini gitu. Jadi gue kayak kenapa sih badan gue ini menolak untuk bergaya yang trendy gitu loh. Anjir trendy. Wow. Pasaraya yang end trendy. Pasaraya yang end trendy. Iya. Sama big and beautiful. Ya trendy yang gitu. Tapi bisa jadi kalian adalah mungkin the next. Aku nggak bisa ngebanding cuman Tom Hanks dan Meg Ryan. Wow. berat sekali ya. Terus siapa si notebook teh Rachel McAdams. Yes. Sama siapa si Ryan Gosling. Ryan Gosling. Oh, right. So good eh. Oke, Amin dulu dong, amin. Berat. Kan tadi doa. Tapi berat. Doain aja dulu, amin. aku sebetulnya pengen bilang amin, cuma lagi nggak bisa. Jadi semoga yang tadi dibicarakan kobul. Ya sama ya, kobul juga sama artinya kan. Ya, gue menyadari bagus. Gila ya. Nah, Yandi, ini nggak pernah ke Intip buat casting? Oh, masuk. Karena kalau Tiko ada dia pasti jualan duluan, gak mau casting gua buat film berikutnya. Mau. Ya, karena gini ya, apa maksudnya? Secara gue selalu bersyukur bahwa dulu awal karir 2004 Extravaganza. 2004 2009 gua sama Tiko sama-sama Extravaganza. Tapi orang terjebak stereotip, pasti komedi orangnya. Padahal kami bukan komedian, itu terlalu tinggi buat kami mah. Kami adalah aktor dan aktris yang memerankan peran komedi. So yang lucu adalah naskahnya. Betul. Cuman memang kami punya bakat. Tapi itu teh nempel terus. Sampai hari ini tuh padahal menurut gua sama Tike, kami lebih dari sekedar ini kok. Bisa peran yang lebih, bahkan sehari-hari gua lebih serius. Orang nggak nyangka, kok nggak pernah ketawa? Kok orangnya serius? Nah, gua memang serius sebetulnya gitu. Lagi pula mau bayar berapa harus gua ngelawak? Udah kudu bayar atau ke orang. Set. Gitu loh. Kamu pernah merasa terjebak dengan stereotip kamu nggak Persis. sejak film Jomblo? Persis. Jadi bukan lama-lama gue biasa aja ya. Awalnya gue biasa aja, tapi lama-lama cukup mengganggu ketika range acting gue tuh dipercaya di situ doang. Nah itu. Nah, tapi mungkin Nirina juga sama ya. Gue merasakan kok waktu itu Keluarga Cemara 1 itu ada diremehkan dengan ini film tentang komedi ya, lucu-lucuan doang ya. Kok Keluarga Cemara jadi komedi? Jadi komedi ya.
Oh, respon awal gitu. Ya. Sangat dari mulai medianya pada Karena saat ada itu. elunya di situ Dan langsung. dan Nirinanya. Iya, kesannya langsung berubah tuh film ya. Bayangannya ini get married gitu. Akan dilucu-lucuin keluarga Cemaranya, mereka agak takut untuk merusak keluarga Cemara yang dulu di bayangan yang pernah ada. Nah, bahkan gue juga pengen ini menjadi keluarga Cemara yang baru kan, dengan zaman yang baru, ada sesuatu yang baru. Adaptasi, Nah, tapi gue tuh juga nggak pernah mengkategorikan diri gue komedian kayak gitu-gitu, karena gue cuma aktor juga, sama kayak pemikiran lu barusan. Sampai akhirnya gue cuma suka dan berproses di dalam sebuah film gitu. Sampai akhirnya dulu itu gue pernah main film seperti film pendeknya yang tergabung di Omnibus itu, dan menjadi seorang guru tidak berkomedi, dan gue tidak tahu film itu pada saat itu penontonnya juga nggak terlalu banyak, tapi ternyata punya impact ke gue yang dilihat sama produser waktu itu Anggia Karisma dan Angga dan Yandi yang menjadi sutradara di film Keluarga Cemara mempercayai gue untuk memerankan karakter Abah. Nah, gue juga, apakah gue bertanya kenapa gue sih? Enggak, karena waktu itu datang kepada gue saat yang tepat aja. Kalau gue akan merasa kalau gue lagi punya anak, lagi seneng-senengnya berkeluarga, mendapatkan peran seorang bapak pula. Pas, karena kalau misalnya itu datang sebelum gue menjadi bapak, gue ngerasa kayak ada yang gue kurang pahamin aja gitu, selalu ada kurangnya. Nah, jadi tiba-tiba entah bagaimana dari situ gue seperti nggak banyak orang yang mau mempercayai gue itu. Gue nggak tahu kalau sekarang ya, tapi maksudnya orang yang akhirnya mau percaya gue bisa, bahkan gue tuh casting aja dulu gitu loh. Gue bukan orang yang nggak mau casting. Bukan red carpet langsung main gitu, Casting gue, tes gue apa segala macam. Tapi orang yang mau percaya gue, salah satunya adalah Yandi Lawrence ini yang mempercayai gue bisa melakukan dari apa yang semestinya biasa gue lakukan. Dan itu menurut gue salah satu kepercayaan yang luar biasa lagi, sampai akhirnya terlibat di film ini, dilibatkan dari awal tuh kayak dikasih kepercayaan itu adalah sesuatu yang nggak bisa dibilang enak, enggak, tapi harus kita olah kayak gitu. Tapi dipercaya aja rasanya udah kayak Iya. gitu. Trust itu kan penting. Thank you. Momennya nggak di sini, momennya nggak. Ya maksudnya Mungkin di ending ya. kalian berdua kan orangnya hahaha hihihi. Tapi ketika di Keluarga Cemara bisa menguras air mata penonton gitu loh. So ada sisinya bahwa lebih dari sekedar itu kok gitu ya. Gue nggak bisa bilang gitu. lebih, tapi yang biasa gue bisa. lakukan di film komedi juga seperti itu kok. Gitu loh, kayak memahami karakternya, mau kayak gimana. Pendekatan gue juga nggak, ini film komedi asal-asalan. Asal-asalan tuh apa? Gue nggak baca skenario-nya kan nggak mungkin. Sama pendekatan gue, cuman nggak tahu ya anggapannya. Tapi beberapa kali ngomongin komedi, ada komedi orang beda-beda. Ada sutradara yang juga menguasai dan ada sutradara yang juga tidak menguasai komedi sebenarnya. Jadinya gue kayak ada yang cuman pengen fokus di lucu, tapi lupa kalau film ini adalah semuanya tentang cerita. Di mana-mana yang diutamakan adalah cerita. Jadinya jadi apa ya? Menurut gue kayak ya ada momen yang tepat yang gue nggak pernah sangka, akhirnya gue dipercaya memerankan sesuatu yang nggak biasanya gitu. Kalau ada orang bilang Abah tuh lo jadi nggak berkomedi tuh di situ, tapi biasanya gue sistem kerja gue biasa sama kok seperti itu. Kebetulan di Abah karakternya adalah kita dari hasil ngobrol kita create, gue maunya seperti ini. Kita sih berharapnya industri mulai kayak gitu ya. Maksudnya karena kita kan juga termasuk aktor-aktor yang merasa bahwa kita bisa kok kalau dicoba dulu, dikasih kesempatan dulu gitu kan. Dan memang akhirnya kita juga berdua memutuskan untuk kayak nih penyembuh luka kita salah satunya adalah Yandi gitu loh. Maksudnya kan waktu itu kita merasa bahwa bebankan. Tapi intinya adalah ya kan ya gitu, kita terlahir kayak loh enggak, memang nah kan juga memang beberapa kali main film komedi, tapi toh waktu dapetin Citra juga kan bukan karena film komedi dan bukan berarti mengecilkan film komedi, betul. Tapi industrinya yang mengecilkan film komedi. Jadi coba perhatikan adakah film atau film komedi yang pemerannya mendapatkan Citra? Belum ya? Nggak ada ya? Ada nggak?
Jangan. Maksudnya bukan citra lah, maksudnya penghargaan. Ya udahlah gitu. Maksudnya Iya, aku iya. nggak mau mengecilkan juga, maksudnya kayak wah menilai gitu. Tapi intinya penghargaan dari pemain film komedi itu kayak lebih dianggap Iya. kayak nggak usah lah kalian. Padahal kan as we know sebenarnya kan point. sama effortnya gitu. Terus udah gitu bahkan lebih susah lagi karena kita harus mengerti timing dan belajar gitu bersama. Syuting adegan komedi, saya paling nggak mau ketawa waktu di depan monitor. Takut saya, harus tetap zen aja. Saya tuh paling takut sensasi gini. Wah lucu ya, iya lucu ya. Saya pas di editing, kok nggak lucu ya? Gitu, berarti ke bawah hype set aja. Kayak menilai itu lucu tuh susah banget. Padahal penonton nanti nggak tahu lo set kayak gimana, gimana, taunya udah jadi aja gitu Jadi ya. bisa pas take kita rasa lucu, pas udah di layar di editing udah lewat berapa hari, nggak lucu ya? Bisa gitu. Maksudku bikin scene komedi itu susah. Susah. Oh iya? Sebagai pemain pun juga kan susah. Tapi ya kembali lagi waktu itu kita udah di titik yang kayak oh udahlah kita dianggapnya seperti itu. Apalagi kita keluar di Keluarga Cemara di awal tuh semua orang nggak ada protes juga, nggak ada protes yang mau kita sama lakukan sekali, karena kita apa. bersyukur. Ya, Maksudnya udah. Tapi gue juga udah mulai mengurangi minat kalau misal ditawarin, aduh komedi. Maksudnya bukan soal komedinya, tapi cuma mau lucu-lucuan tapi ceritanya nggak dipikirin ya. Selalu belain cerita. Iya, ceritanya tuh kadang-kadang ya nggak menarik juga gitu. Pengennya apa? Pengen lucu aja. Ya dulu, gue akhirnya juga lagi coba untuk, ayo gue pengen mengembalikan diri gue kenapa alasan gue suka di film, tapi nggak tahu itu apa. Sampai akhirnya gue diketemukan lagi sama bapak ini dan prosesnya. Kalau ada film dengan jenis itu kamu tolak biasanya? Enggak, bukan tolak. Gue sekarang sih gue juga susah ya menilai apakah film ini bakal jadinya arahnya kemana secara skenario bagus, nanti jadinya bagaimana gitu. Gue cuma bisa ngelihat kan dari kacamata gue doang kadang gitu. Sekarang indikator untuk nilai apakah gue terima atau enggak tergantung mood gue saat itu seperti apa. Terus dengan siapa gue akan bekerja jadwal sama. juga ya, jadwal harus cocok ya. Kadang Bukan waktu. Oh wah. Apa ini jadwal? Hah? Iya maaf. Nggak, sebenarnya kalau itu nggak jadi pertimbangan utama banget gitu. Lebih ke Sekarang kita nyari nyaman. film itu tuh kadang film itu kalau misalnya kita nggak suka, nggak nyaman ada terlibat di situ entah karena alasan apapun, melawan main yang juga apa, hari pertama sampai menyelesaikan hari Itu sampai jadi beban selesai, terus ya. wah itu stressful. Sangat nggak nyaman. Kita bingung, kita pergi berangkat pagi ini untuk apa sih? Buat sesuatu yang kita nggak suka itu tersiksa gitu loh. Pernah dalam kondisi seperti itu? Pernah banget. Pernah. Sila pernah dalam kondisi gitu ya? Mana? Dan gue diingatkan sama istri gue untuk tidak mengambil pekerjaan seperti itu ya. Kenapa? Gue nggak mau ngeliat lu tersiksa. Kalau lu tersiksa lu jadi sensi, nanti kita jadi gampang berdebat terus. Jadi minimal self-fulfilling dulu gitu ya. Ya. Kita harus happy gitu. Ya. Before we entertain other, we have to entertain ourselves first gitu ya. Ya, bisa gitu, ya. bahasanya. Malu ada orang poliglot ah. Naon. Nah Zila, ini kalau kita dengerin ngobrolan dia, dan dalam gitu ya. Gimana rasanya kamu acting sama orang-orang yang ternyata lebih dari itu gitu loh? Berat. Ih. Kadang tuh kalau misalnya lagi ada di dressing room gitu kayak suka Nggak bohong. kayak ih kok bisa ya satu film sama mereka. Kan gue Apakah aku di layak ruang ada ganti di juga nggak sini? tiba-tiba ini nggak gitu juga. Agus Kuncoro yang gitu mas. Agus Kuncoro kita gitu ting. Kata Titi hidup aku acting katanya. Enggak, tapi bener loh, kayak aku tuh ngeliat kalian tuh beneran apa ya, salah satu yang aku suka setiap terlibat di project tuh kalau misalnya kita bisa belajar lagi gitu kan. Dan aku tuh seneng ngeliat karena lihat Karingo gitu, karena kayaknya tuh ada yang mereka tuh punya seninya masing-masing yang bisa kita pelajarin dikit-dikit ambil, mungkin nanti Jadi next bukan hanya time soal bisa. pekerjaan ini mah ya, sekaligus belajar juga gitu kan. Iya, Bukan nggak terima pujian ya. Rentang pujian, iya, rentang pujian. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Biasa aja sih, nggak bisa. Jangan melambung karena pujian, jangan bersedih karena hinaan. Kita harus anti kemapanan. Ya, jadi anak pang lagi dong. Woi, woi. Berarti scene kamu sama Ringo banyak dong sebagai teman kantor. Iya. Gue tuh sebelumnya mereka lagi mengerjakan web series kan, series ya, series itu terlibat panjang yang di sama Sila dan gue aja
juga sebenarnya kalau bilang banyak nggak banyak bagian gue, tapi gue tuh happy ada di proses sesuatu yang gue yakinin bener dan sesuatu yang menyenangkan dengan hasil yang nggak main-main menurut gue. Ada di situ aja gue tuh happy, terlibat aja tuh cuman baru kali itu gue terlibatnya nggak banyak tapi rasa memilikinya juga keren gitu loh. Oke, ini ke Yandi nih ya. Jadi kan ada anggapan di masyarakat pemain film tuh emang nggak banyak ya. Dia lagi, dia lagi, mau yang laki mau yang perempuan. Memang ada sutradara yang punya jagoan-jagoannya, pasti dia pakainya itu gitu. Menurut kamu gimana tuh? Katanya film Indonesia aktor sama aktrisnya itu lagi. Salah satu hambatan terbesar kerjasama saya dengan aktor adalah kalau aktor tidak merasa aman dengan saya. Aman? Tidak merasa aman, maksudnya ada tendensi yang sebenarnya positif, tapi itu akan menyulitkan proses kerja kita, yaitu apa? Tendensi untuk berusaha impress saya sebagai sutradara, berusaha membuktikan diri bahwa saya bisa. I see. Itu sulit sekali karena saya percaya kalau kita satu-satunya cara bercerita dengan jujur, berakting dengan jujur adalah dengan waktu kita kolaborasi kita berani vulnerable aja. Gitu. Saya nggak suka sekali tuh iklan rokok zaman dulu. Cut, mana ekspresinya? Nggak reading nih director gitu. Karena kalau dia reading kan dia tahu aktornya di scene ini harusnya bisa achieve apa enggak. Gitu. Jadi waktu sebenarnya waktu pemain itu lulus casting gitu sudah oke, kita bersama, bagi saya itu analogi anak tuh lahir gitu. Kita belum baca satu line pun saya udah bangga kita kerja bareng. Oh nice. Gitu. Jadi ke depan saya nggak ngeset bar apa-apa untuk kamu capai. Saya udah senang, bangga kita akan kerja bareng. Ya ini ada materinya, kita kerjain bareng-bareng aja, kita cari aja sama-sama gitu. Aku suka pendekatan kamu loh. Suka pendekatan kan ya cara metodenya kan beda-beda, setiap orang punya cara yang masing-masing, tapi ini salah satu yang insightful. Senang bekerja sama dengan kamu nanti ya. Amin. Sebentar. Oh bukan amin, bukan amin, apa tadi? Kabul. Amen. Oh iya. Mengapa begini? Yandi itu sebetulnya lebih banyak ke series ya. Kamu tuh lebih produktif di series sebetulnya. Awalnya. Cukup hati-hati bikin film sebenarnya. Karena kalau film kan mungkin karena doktrin sekolah film kali ya, saya juga nggak ngerti. Jadi kayak film tuh sakral gitu. Kalau dibikin kan effortnya panjang, tayangnya di layar lebar, pertaruhannya tinggi, dan medium teater itu ternyata berpengaruh sekali karena orang disetrap 1,5 jam sampai 2 jam nggak boleh. Maksudnya nanggung, udah bayar, harus kepotong toilet tuh dan segala macam. Mereka kebanyakan ke mall buat segala macam. Jadi kayaknya effort kalau bikin film panjang mesti sesuatu yang benar-benar terbaik, personal. Iya, bikin series juga gitu, tapi somehow ada sedikit perlakuan spesial terhadap film bioskop. ya kan effortnya pun beda. Betul. Karakternya pun beda. Kebanggaan. Karakter medianya beda. Betul. Karakter penontonnya sama nggak kata kamu? Beda banget. Beda banget. Anak saya itu punya waktu screen time sehari sejam, tapi dia cuma boleh nonton YouTube di TV. Saya menemukan yang bermasalah dari screen time itu adalah sensasi kontrol. Next. Interaktifnya ya? Iya, itu yang bikin lebih mudah tantrum gitu. Nah, somehow saya ngerasa tanpa bermaksud menjelekkan ya. Ada kepuasan lainnya sih. Orang kalau nonton di streaming platform itu punya kontrol terhadap jalannya cerita. Pause dulu sambil ngapain dulu gitu. Jadi experience-nya beda banget sama bioskop di mana kita masuk ke ruang sekali gelap. beres des gitu ya. Iya, berserah. Iya, terus mengalami petualangan perasaan aja. Iya. Beda banget. Jadi kalau series kan di kita kontrol sebagai penonton. Kalau misalnya di bioskop, ya udah terima nasib lu 2 jam gitu. Bener, iya. Ya? Iya, beda banget. Oke. Jadi pendekatannya pun beda ya. So, kenapa penikmat film Indonesia harus nonton film jatuh cinta seperti di film-film? So, aku pengen tahu dari semua. Pak sutradara dulu. Oke. Filmnya romcom, menghadirkan sensasi yang berbeda nonton di bioskop. Satu karena dia hitam putih, dan bukan sekedar karena hitam putih kita sembarangan aja bikin shotnya. Justru makin susah karena pengaturan color pakai mata kita udah enak nih, pas lihat gambar, loh kok nggak enak ya gitu. Terpaksa ada scene di mana Bagus harus pakai baju yang hijau mentereng. Iya, biar kelihatan warnanya jadi yang nggak mungkin dia pakai di dunia nyata, tapi pas di hitam putih, ini malah enak nih gitu. Ada rasa seperti itu. Dan pengalaman ngeditnya kan pakai TV ya gitu. Kita di ruang editing udah ngerasain, tapi begitu coba tes ke layar lebar ada banyak hal yang ternyata kayak musik, close up aja ternyata matters banget
gitu. Kayak saya kemarin udah karena sering nonton, saya bisa ngitung close up-nya nggak sebanyak itu. Tapi setiap kali terjadi close up, emosi pemain tuh, Ringo, Sheila, semua pemain deliver rasanya di bioskop beda banget sih. Jadi Ada built-in ya close up ya? bukan. Ya, bukan Dan itu. makanya gigi kami semua. Tadi sikat gigi di toilet. Wangi kan? Iya, bukan itu. Ada sensasi itu yang maksudnya ngerti banget habis pandemi, minat nonton agak nurun, jadi mencoba memberi kepercayaan baru. Semoga penonton mau mempercayai bahwa nonton bioskop itu punya kenikmatan tersendiri. Oh, ya. Saya sampai ya kita semua di rumah punya platform Ya. film digital. Tapi kita nggak mengurangi kita nonton di bioskop, betul nggak sih? Nonton film di Gue bioskop sih kan? selalu pengen punya nonton di nonton di bioskop itu satu-satunya yang nggak pernah gue punya pengalaman pribadi di rumah, nggak segimanapun gue nggak akan menonton bareng-bareng, tapi kita disiplin. Semua sadar untuk kita harus diam, tidak mengganggu siapa. Pilihan lo makan juga kadang-kadang lu nggak sembarangan, gitu. Lu tetap tapi sama. Karena kita memilih apa yang mau kita tonton, sehingga pas datang kita terima gitu. Dan itu pengalaman medium terakhir secara konten cocok ditonton oleh yang single, berpacaran, Baru menikah. gue mau nanya, single boleh nonton film ini ya? Boleh banget, boleh banget. Yang udah menikah, bahkan kalau anak saya itu udah umur 13 gitu ya, saya mau ngajak nonton film ini. Karena habis nonton saya pengen ngobrol, fall in love itu, mencintai itu sebenarnya kayak apa sih? Karena kan SMP, SD akhir mulai taksir-taksiran tuh. Pengen ngobrol heart to heart bapak anak untuk kasih tahu jatuh cinta itu kayak gini loh. Kalau tadi kamu lihat di filmnya gimana? Pengen bangun diskusi itu. Can be as simple as this and it also can be sweet gitu kan. Yeah. Maksudnya even though simple, kadang-kadang kan kalau kita lihat jatuh cinta seperti di film-film tuh kayak yang besar ya, grande. Kalau dilamar harus gimana? Ya mungkin beda ya kalau memang ibu bapaknya adalah konglomerat atau segala macam, itu ceritanya berbeda. Cuman kan maksudnya in normal life gitu kan, yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya as simple as we're talking to each other, betul. spending time with each other. Dan ternyata itu adalah sebuah kemewahan. Iya, betul. Gitu. Ya kadang kita mengecilkan arti intimasi ngobrol tuh, Iya, kalau itu iya. mewah banget gitu ya. Makanya I love that song, We Don't Talk Anymore. Asik. Iya kan? Mereka punya scene ngobrol 20 menit. Betul. In a single take. No. Yes. Panjang banget dong. Yes, Ya. 28 pages. You good man, you good. Itu kayak Before Sunset kan panjang ngomong, satu take terus kamera ngikutin gitu. You good. Bukan I tegang. bukan bermaksud untuk wah yang gue lakukan wow, luar biasa, wow. enggak gitu, tapi memang ada tujuan kenapa dibuat sepanjang itu, karena biasanya nanti orang mengerti. Kita kadang-kadang bahkan kalau lagi PDKT ngobrol di telepon, orang kalau lagi jatuh cinta sejam aja nggak berasa. Iya. Ya kan? Dan pengen membuat penonton juga ngerti kalau ini bukan arah obrolan yang ngalur ngidul, enggak. Ini lagi Iya, menciptakan intimasi itu gitu. Itu loh. dan 28 menit. Oh enggak, 20 menit. Sekitar ya. 20 menit, 28 halaman. Dia 28 halaman tanpa dipotong adegannya, nyambung terus. Itu hanya bisa didapatkan oleh mereka yang udah kawin secara frekuensi. Iya, chemistry. Iya. Belum tentu kamu dengan Siapa gitu ya? apa kamu dengan misalnya Ruth Pelupesi misalnya ya. Kenapa? Kayak nama pemain bola. Itu hantu pengabdi setan yang original. Iya, chemistry pasti susah sama dia. Seperti sama Farok Avero gitu kan nggak? Siapa lagi? Wah, itu akan menjadi highlight gua tuh adegan itu tuh 20 menit nih. Scene dimana kita baru pertama ketemu lagi setelah sekian lama. Nice. That's it. That's what Yeah. we're talking about. Oke. Apa yang akan penonton dapatkan kira-kira nah setelah nonton film ini? Oke, yang pasti karena banyak orang kan yang nanya gitu, film hitam putih ini gimana sih gitu loh, rasanya kayak apa ya di zaman sekarang lo disuguhkan sesuatu yang pilihannya monokrom gitu kan, and you know what, kita juga sebenarnya pas lagi sebelum ngeliat gitu kayak apa ya gitu, gimana ya gitu, and then karena kita orang dalam, kita sudah menonton, akhirnya kita pas lagi nonton tuh kayak pas udah selesai dan kemudian ada adegan berwarna, kita baru tadi tuh hitam putih ya. Oh gitu? Nggak apa-apa ya ternyata ya. And in fact, Gak ada rasa aneh gitu, nggak nggak ada and gitu ya? in fact, you are more focused on the story itself dan juga
kepada, nah yang jadi pressure buat kami pemainnya adalah karena hitam putih kita tidak terdistract dengan yang lain-lainnya, hanya dengan alur cerita dan pemainnya. Ngerti kan? Maksudnya the delivery and everything. Jadi karena kita dikasihnya hitam putih kan, jadi kita ngikutin. Satu-satunya yang interesting adalah ya muka pemainnya aja. Yang sebenarnya nggak interesting. Wah, ini pendekatan yang seru banget nih. Ya, dan tidak mengganggu gitu loh. Sila. Oke. Nah ini gue penasaran ya. Jadi kalau film hitam putih, secara lighting itu gimana dengan film yang berwarna? Nah, lebih banyak. ribet nggak tuh? Nah. Lebih tricky, Yes. karena beberapa hal, maksudnya waktu kita udah set dari praproduksi aja, setiap kru wardrobe gitu, misal mau fitting mereka harus foto dulu, hitam putih dulu, terus ngasih lihat lagi, gitu sih. Tekstur itu jadi ngaruh banget. Misalnya di belakang ada corak-corak gini, Pasti ini muncul, ini kelihatan. berwarna nggak apa-apa nih, tapi begitu hitam putih, ih ganggu banget ya ini gitu. Wow. Gitu. Anda mempersulit diri sendiri ya. Iya betul. Termasuk hal-hal detail sampai ke lipstick. Lipstick. Lipstick, Anjing, ngaruh eyeshadow, blush on atau makeup terlalu banyak aja dia bisa ngeliat, dia bilang kurangin dong. Lah kan hitam putih, kan nggak kelihatan. No, kelihatan. Mata lu bagus banget. Kayak begitu. Bahkan kayak outer kotak-kotak gini itu ngaruh. Scene-nya misalnya lagi light, ini tuh ganggu banget kotak-kotak ini. Tekstur, Oh my shape tuh God. kalau hitam putih berasa sekali. Jadi jangan dipikirkan dengan hanya hitam putih dan kemudian hanya syuting langsung aja tanpa dipikirkan. Iya. No, kita tuh nyobain baju tuh kayak ganti lagi nggak cocok. Nggak cocok sih, orang kan warnanya sama Gila, aja jadi ya. production design ini emang PR banget ya. PR banget. Banyak yang harus PR dikerjain. banget. PR banget. Ya. Wow, Iya. ini menarik banget karena film hitam putih zaman sekarang, come on. Ternyata penjelasannya sangat minimal, gua pribadi Iya. tertarik untuk menonton. Anjing, hitam putih kayak gimana? Karena tahu ceritanya kayak gini. Ya. Mudah-mudahan Europe Vision seperti itu, bahwa ada effort yang besar Ya. untuk membuat film ini. Ya. Gitu kan ya. So, sekali lagi mulai tayang tanggal 30 November. Di bioskop. 30 November udah ada kebayang tanggal-tanggal segitu kira-kira kompetitornya film Hollywoodnya. Nah, itu harus dipikirkan juga tuh kan. Gue lupa apa ya, tapi Kayaknya dengan Cukup menantang, cukup aman. cukup aman. Kayaknya Desember baru. Desember baru. Oh iya, Ya. film Desember akhir tengah tahun. ke akhir ya. Iya. Ya mudah-mudahan bukan hanya seminggu, 2 minggu, tapi 2 bulan, 3 bulan. Ah. Ada. Bukan Amin. Kobul. Susah ya. Sekarang apapun ini kode aja jadi. Lo kamu nggak lihat saya dari tadi? Support temannya. Kapan atuh main ke Garut, ke Tasik? Iya. Nanti acara saya rame kan bawa artis nasional. Yang sebentar lagi jadi artis daerah. Udah pindah kan ibu kotanya. Iya, saya pengen bagus. Garut, Tasik ya bagus. Bagus. Saya suka daerah itu ya. Jangan tunda-tunda nonton. Halus. Halus. Tanggal 30 November. Pokoknya kami yakinkan bahwa Anda Jelas banget ya. Coblos ya. 30 November tonton Jatuh Jatuh Cinta Cinta. seperti di film-film, dan tanggal 14 Februari datanglah ke TPS. Tempel. Gunakan hak pilih Anda. Wajar, semua warga kan mau. Gunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya, ikuti kata hati, cuman saatnya ya tanah Sunda diwakili oleh orang Sunda. Udah ada ininya ya, tagline-nya keren. Pak hidungnya agak mekar Pak. Boleh dikencilin dikit nggak? Guys, ya I love you so much. Datang ke sini, terima kasih. Gua asalnya mau syuting, aduh stiker nggak ada, gimana nih? Tapi hari gua happy banget. Ya happy banget karena akhirnya ada yang akan gua kejar di bulan November ini. Film ini, jujur ya, gua sangat selektif nonton film Indonesia. Sangat selektif nonton film Indonesia. Tapi dengan, aku ikut merinding nih. Tapi dengan penjelasan kalian semua di sini. Oh, ini worth to watch ya film ini ya, gitu ya. Dan ada Nat juga tadi bilang, kamu juga tadi bilang bukan yang untuk couples, film ini buat single juga
Ya. Cukup ya. Mudah-mudahan datang single pulang ada pasangan saya nanti. Kabul. Ya. Emang anggota DPR dan kepala daerah kan harus punya pasangan. Oh iya, iya juga. Udah ah. Jangan lupa saksikan kami semua. Ya. Tapi, Yandi, saya nggak kemana-mana. Saya masih tetap ada di dunia hiburan kok. Baik. Mau jadi atau enggak, saya tetap ada dan saya masih menunggu callingan kamu. Mau film berwarna, film hitam putih, siap di casting. Kabul. Ya, Kabul. siap di casting untuk sok. Kalau Yandi mah, saya mau lah di casting lah. Apalagi ngadu sama mereka acting. Aduh, lah seru banget. Kasih saya durasi lebih panjang dialognya sok. Cuma 20 menit ya. Kasih yang lebih panjang, tapi adegan saya statis aja ya. Ringo terima kasih, Sheila, Yani, dan juga Ana terima kasih ya. Rotizen sekali lagi jangan lupa tonton Jatuh Cinta seperti di film-film di bioskop di seluruh Indonesia tanggal 30 November. Dan maju terus film Indonesia!